welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di Waktu Aku Bercerita. Hari ini aku mau membahas tentang realitas yang cukup menyedihkan yang mungkin berada di sekitar aku atau mungkin juga bisa jadi di sekitar kalian, dimana sangat sulit untuk maju di tengah-tengah atau ketika kalian di sekelilingi orang-orang yang memiliki crab mentality. Kenapa aku bilang apa itu crab mentality? Crab mentality adalah mentality yang seperti kepiting. Kalian pernah nggak naruh kepiting di ember, terus kepitingnya itu ketika ada yang salah satunya mau keluar, nah nanti kepiting lain tuh akan narik dia untuk turun lagi untuk bareng-bareng di dalam ember. Jadi sampai kapanpun tuh nggak akan ada kepiting yang bisa naik ke atas, karena nggak ada yang bisa keluar dari ember, karena setiap dia mau naik, setiap dia itu dibawa turun. Nah, itu adalah crab mentality. Dan mirisnya itu banyak terjadi di sekitar aku, atau mungkin di sekitar kalian, di sekitar kita yang dimana orang-orang itu seperti susah ketika ngeliat orang lain seneng kalau ngeliat orang lain susah gitu. Jadi gimana ya, gue tuh selalu berimajinasi, selalu berpikiran suatu saat Indonesia itu akan menjadi negara maju. Tapi banyak orang yang lebih memilih untuk enggak mungkin sulit Indonesia jadi negara maju, masih jauh banget perjalanannya, masih ini. Memang gue tidak bilang kalau menjadi negara maju itu adalah sesuatu hal yang mudah, tapi gue nggak pernah bilang kalau itu mustahil. Memang susah, gue nggak bilang mudah, tapi gue yakin dan percaya suatu saat nanti Indonesia akan menjadi negara maju. Itu konteks besarnya. Dan untuk konteks kecilnya, ketika gue ingin menjadi seseorang yang gue ingin jadi manajer, atau misalkan gue ingin punya karir yang lebih gemilang, atau gue pengen punya uang atau penghasilan yang lebih tinggi, tapi orang-orang yang punya crab mentality ini kayak, lo ngapain sih, lo udah bersyukur tahu dapat kayak gini, ini di sini, lo ngapain sih ini kayak gitu kayak lo ngapain sih, kayak, itu kata-kata andalan yang sering mereka keluarkan. Bagusnya kalau buat gue selalu menjadikan kata-kata itu motivasi, karena semakin lo menjatuhkan gue, semakin lo menganggap gue nggak bisa, gue akan membuktikan kalau suatu saat nanti gue akan ada di sana. Jadi karena saking banyaknya crab mentality di sekitar gue dari gue kecil, itu membuat gue menjadikan dia justru pijakan. Ibaratnya mereka itu seperti batu yang gue pijak supaya gue bisa naik. Bukan berarti gue jahat karena gue menginjak-injak dia, tidak seperti itu cara gue. Tapi kayak, lo ngomong kayak gitu supaya gue jatuh, sorry. Nah tuh ibaratnya kayak gitu. Tapi tidak, gue sama sekali tidak, seingat gue dan seperasaan gue gak pernah menginjak orang hanya untuk naik. Kalau emang gue mau naik, gue selalu berusaha dengan cara gue sendiri untuk naik, walaupun jalan yang gue lalui itu bisa jadi lebih muter. Tapi gue gak pernah pakai cara instan seperti menjilat, atau cari muka, atau menjatuhkan orang lain, atau ya kayak gitu, hal-hal semacam itu. Big no, gue gak pernah melakukan cara-cara itu. Biar kalian percaya,
gue nggak pernah melakukan cara-cara itu. Gue selalu berusaha, oke, gue suatu saat nanti pengen jadi seperti ini, gimana caranya gue kerja keras. Di saat yang lain kerja mungkin 3 jam, gue akan kerja 5 jam. Saat orang lain dengan posisi yang sama hanya ngerjain 3 tas, gue ngerjain bisa 5 sampai 6 tas. Dan itu sebabnya jadi di perusahaan gue yang sebelumnya, gue itu masih tergolong baru lah ya, baru, terus masih anak kecil juga. Pada saat itu gue masih 26 tahun, 26 tahun ya, 26 tahun, 27, enggak 26 tahun, 26 tahun itu gue sudah diangkat untuk jadi supervisor lah ya, supervisor. Tapi kalau manager, dulu gue dari umur 22 itu udah jadi account manager. Terus gue pindah perusahaan, gue balik lagi jadi staff. Gue tuh suka banget kayak gitu, jadi memulai sesuatu yang gue rasa kayaknya kalau ada di posisi ini, kalau gue pindah perusahaan terus dengan posisi ini, kayaknya gue belum mampu deh. Apalagi dengan umur gue yang masih muda banget, pengalaman gue masih minim, akhirnya gue turun lagi jadi staff biasa lagi nih, kayak gitu. Gue melihat kapasitas diri gue sendiri. Nah, ketika di perusahaan baru, pada saat itu di perusahaan baru, gue memulai lagi jadi staff. Ini kan karir gue itu selama 3 tahun, habis itu langsung naik. Gue langsung diangkat jadi supervisor. Walaupun nggak punya anak buah, tapi gue udah naik jabatan di yang menurut orang-orang di sekitar situ banyak yang lebih lama kerjanya daripada lo, tapi posisinya masih situ-situ aja, sementara lo udah naik, padahal lo masih muda, masih 26 tahun. Nah, yang orang-orang nggak tahu adalah dia pikir yang nggak mengenal gue, yang memiliki crab mentality itu, mereka pada mikirnya, oh dia mah ngejilat, oh dia mah suka nyari muka. Padahal, do you know what? Di saat orang-orang lain hanya mengerjakan tasnya dia sendiri, gue ketika gue punya waktu, gue berusaha sekeras mungkin untuk mengerjakan kerjaan gue itu secara cepat dan tepat. Ketika gue sudah berusaha mengerjakan cepat dan tepat, otomatis pekerjaan gue selesai jauh lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Dan ketika gue selesai lebih cepat, gue menawarkan diri untuk, ada nggak yang bisa gue bantu? Abis ini gue mau ngerjain apa lagi? Nah, gue selalu membiasakan seperti itu, entah ke teman-teman gue, maksudnya secara personal, lo butuh bantuan nggak? Sini gue bantuin. Lo butuh bantuan nggak? Entah seperti itu. Kalau misalkan mereka nggak ada respon, gue naik ke atasan gue atau ke manajer gue, bu, aku udah selesai ini, ada nggak yang bisa aku kerjain? Oh ini kamu bisa kerjain ini. Nah, akhirnya semakin banyak yang gue kerjain, semakin mereka ngelihat gue bisa diandalkan, semakin banyak tuh tas gue menjadikan itu adalah pelajaran buat gue. Gue pernah belajar, gue tuh S1 itu finance. Jadi gue dari perusahaan pertama, perusahaan kedua itu finance. Gue nggak pernah masuk bidang akuntansi, tapi di saat gue posisi finance itu, gue diberikan kesempatan. Ini ada yang lagi itu cuti melahirkan, kamu backup ya. Oke, selama 3 bulan gue backup sebagai accounting. Terus ini dia head accounting waktu itu, dia lagi ada urusan, lagi sakit, ini stock of 6 waktu itu gue belum naik posisi ya. Stock of 6 itu di bawahnya accounting, dan itu harusnya ya emang di bawahnya accounting. Kalau head accounting yang ada, harusnya sama timnya dong. Nah, ini gue yang disuruh ngelit itu stock of 6, padahal gue divisi finance. Saking gue dipercayanya untuk
melakukan itu, dan bos gue ini tahu kapasitas gue. Nah abis dari ngeliat stok opnam itu nggak lama, gue oh iya, waktu itu sempat ada posisi head accounting itu kan kosong. Gue interview, bukan interview, fit and proper test untuk naik jabatan. Nah gue ibaratnya kayak saingan lah sama head accounting yang cuti tadi. Gue berdua itu fit and proper test. Nah yang ini emang lebih senior daripada gue, dan gue tahu, but it's okay, it's competition, dan gue tidak menganggap dia itu saingan gue. Gue mengikuti fit and proper test itu karena gue pengen tahu kemampuan gue sampai di mana, apakah gue bisa ketika gue mempresentasikan ide-ide gue ke depan orang lain, apakah gue bisa untuk mencapai posisi yang lebih tinggi dengan kemampuan gue sekarang atau enggak. Gue hanya ingin menguji diri gue sendiri aja pada saat fit and proper test itu. Nah akhirnya benar saja gue gagal dan dia naik, dan it's okay. Gue bahkan masih berteman sampai sekarang, gue baik-baik aja, gue selalu mendukung dia apapun yang dia lakukan. Accounting butuh apa, gue bisa bantu, gue akan bantu. Penjurnalan apalah segala macam. Sampai akhirnya ketika ada kesempatan untuk ini ada lowongan memang baru itu, lowongannya akhirnya karena gue pernah ikut fit and proper test untuk yang supervisor itu, akhirnya gue dinaikin tanpa ada fit and proper test lagi. Oke, dia pernah ngelit inventory, dia pernah jadi ngelit SO, dia ngerti tentang inventory, dia ngerti tentang tindakan apa segala macam, ya udah dia yang masuk gitu. Jadi gue masuk dengan cara seperti itu. Yang gue lakukan ya karena gue belajar lebih banyak daripada orang-orang lain, gue bekerja lebih keras daripada orang-orang lain. Dan for your information, ketika bokap gue meninggal, itu posisinya gue masih bekerja, gue masih mengurus pembayaran, karena gue waktu itu megang gaji dokter-dokter, dan buat gue gaji it's something important untuk siapapun. Jadi itu haknya mereka. Apapun kondisi gue, orang nggak perlu tahu, yang penting lu dapet hak lo. Itu yang selalu gue tanamkan dari diri gue, kalau lu tidak, gue harus mengutamakan hak daripada orang lain. Bukan hanya waktu bokap gue meninggal, waktu banjir, gue tuh pernah, rumah gue tuh banjir, itu tuh udah segini kalau di jalan. Jadi gue tuh bawa tasnya itu gue naikin ke atas kepala. Waktu itu gue sama teman gue, kebetulan dia nginep. Terus ketika pagi itu dia bantuin gue untuk nerobos banjir dengan segala dramanya, karena kalau kalian tahu rumah gue itu, rumah gue tuh beneran kayak dilintasin kali, dan itu arusnya tuh gede banget. Nah ketika banjir itu udah segini, jalan aja susah, ditambah ngelawan arus. Kalau kalian nanya kenapa nggak pakai karet, perahu karet, itu kebetulan pagi-pagi dan perahu karet nggak ada. Perahu karet tuh biasanya buat nganter makanan, itu dia baru keluar siang-siang sekitar jam 11, sementara gue harus jalan tuh pagi. Jadi perahu karet itu belum ada. Gue pikir, gue kan rumah tingkat 2, tingkat 2 gue aman, dan rumah gue lantai 1 pun juga sebenarnya cuma selutut, tapi kalau keluar itu tinggi. Nah jadi singkat cerita, gue tetap memaksakan diri untuk ke kantor, walaupun setelah pekerjaan gue selesai gue langsung balik cepat. That's another case gitu. Cuma gue selalu, apapun kondisi gue, orang lain nggak perlu tahu seberapa hancurnya gue, seberapa buruknya keadaan gue, apa segala macam, orang lain nggak perlu tahu. Gue yang perlu tahu adalah lu dapetin hak lo. Ketika lu gak dapetin hak lu silahkan ngomong sama gue akan mengusahakan apapun untuk lu mendapatkan hak lo gitu. Dan selama gue bekerja, gue selalu berusaha supaya minim kesalahan tentu,
tapi gue selalu berusaha supaya kalau masalah gaji, masalah pembayaran itu nggak boleh ada yang miss, nggak boleh ada yang telat. Karena ya itu, gue juga akan ngerasa ketika gue harusnya gajian, gue tuh selalu menempatkan diri gue berada di posisi orang lain. Ketika gue harusnya gajian, tapi di saat gajian itu ternyata perusahaan belum ngasih gue akan kesel sih, gue akan sedih, gue akan jadi kayak kehilangan semangat untuk bekerja gitu. Kok ini jahat banget ya, kok dia gaji gue ditahan apa segala macem. Nah, orang yang nggak tahu case kan pasti akan mikir gajinya ditahan atau apa segala macam. Nah, gue nggak mau seperti itu. Jadi hak lo akan selalu gue utamakan. Hak apa yang menjadi hak lo itu akan selalu gue utamakan, dan itu kewajiban gue dan prinsip gue. Hak dan kewajiban gue juga harus seimbang. Ketika perusahaan juga ngebayar gaji gue tepat waktu, jadi gue harus melaksanakan kewajiban gue dengan semaksimal mungkin. Jadi ya, kalau karir gue itu sekali lagi bukan karena nyari muka, bukan karena menjilat yang biasa orang lakuin, enggak. Itu benar-benar dari usaha gue, bagaimana gue bekerja lebih keras, berusaha lebih keras supaya gue dapat apa yang gue inginkan. Termasuk sekarang, mungkin kalian sering ngeliat gue, Ana suka jalan-jalan, Ana suka ngabis-ngabisin uang, Ana suka makan-makan. Di luar daripada itu, kalian harus tahu bahwa gue setiap hari tanpa terkecuali tiada hari tanpa belajar. Gue sekarang masih belajar bahasa Jerman seperti yang kalian tahu dan sudah gue bahas di video-video sebelumnya. Gue sampai sekarang masih belajar bahasa Jerman dan setiap hari gue selalu belajar. Masalah gue berhasil atau enggak ujian itu urusan nomor sekian, tapi gue sudah berusaha semaksimal mungkin. Gue suatu saat pengen ada di sana. Gue dengan kemampuan gue, entah kapan suatu saat akan ada di sana. Itu yang gue tanemin terus. Jadi kalau misalkan suatu saat gue berada di mungkin gue tidak ada di Jerman, tapi di negara lain yang bisa, misalkan gue ke Amerika, tapi di Amerika gue membutuhkan skill yang menggunakan bahasa Jerman. Mungkin dia punya laporan keuangan yang harus diselesaikan dalam bahasa Jerman, ya kita kan nggak tahu ya, mustahil juga sih. Nggak mustahil sih, cuma ya mungkin ada yang kayak gitu. Nah, mungkin gue akan pergi ke Amerika tapi dengan modal accounting dan bahasa Jerman gue mungkin. Terus jangan sampai kalian bilang, dia bisa tuh nyari muka sampai ke Amerika. Enggak, itu usaha gue dari bertahun-tahun sebelumnya yang kalian nggak pernah tahu, yang gue nggak pernah share gitu. Life is not easy, but if you have a positive mind, that's not hard ya. Buat gue, hidup itu tidak terlalu keras ketika kalian punya positive mind. Even if you in the bad situation, buat gue kalau ketika kalian bisa mengambil sisi positif dari setiap kejadian, hidup itu tidak terlalu berat. Ya sekarang gue bisa lagi ngomong gitu ya, mungkin ketika gue lagi down gue gak akan ngomong kayak gitu. Cuma ya termasuk ketika bokap gue meninggal pun juga gue mengambil sisi positifnya. Sekarang gue tidak merasa takut untuk kehilangan apapun, karena hal yang paling buruk yang bisa terjadi sama diri lo tuh apa sih? Meninggal kan? Dan ketika meninggal, ya udah, perjalanan lo selesai aja. Udah, it's as simple as that. Ya udah game over, ibaratnya ya udah tinggal pulang aja. Jadi gue berusaha untuk gak pernah takut sama apapun, dan itu pelajaran yang gue ambil ketika bokap gue meninggal.
So buat kalian yang masih sibuk nyari muka, buat kalian yang sibuk ngejilat, berbuat jahat sama orang lain hanya untuk dilihat, hanya untuk mendapatkan suatu posisi yang strategis, berhentilah untuk menjadi jahat. Gue selalu berusaha untuk mengingatkan orang-orang, berhentilah untuk menjadi jahat, berhentilah untuk berbuat tidak adil dengan orang lain. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena semuanya itu nanti akan kembali sama lo. Gue percaya banget hukum karma, percaya banget. Mungkin gak sekarang, tapi suatu saat nanti lo akan merasakan karmanya. Lo pernah tahu gak sih ketika orang tua memberikan keluarganya makan hasil korupsi, itu nanti ada aja amsyongnya, kayak misalkan anaknya narkoba lah, anaknya nabrak orang lah, terus nanti hartanya ketahuan tiba-tiba, terus nanti anaknya ada aja pokoknya diomongin. Oh iya, nih yang kasus yang terbaru nih, yang si Helena Lim kan dia bikin video Crazy Rich Pig. Dia kan niatnya kayak cuma mungkin inspiring, or ya orang-orang juga itu kan ada di kontennya beberapa artis ternama yang ketika dia home tour nggak ada tuh rencana untuk supaya dia ketahuan korupsi, nggak ada. Gue yakin pasti teman-temannya juga nggak ada yang niat kayak gitu. Cuma kan ketika lo dapet duit dengan cara yang tidak halal, dengan merugikan orang lain, itu ada aja lo amsyongnya. Kebetulan teman lo lagi ngupload, terus netizen bilang, ini kayaknya kok dari cara dia ngomong, alasannya dia mendapatkan uang kayaknya nggak logis ya, kayaknya ada sesuatu deh. Terus di tag KPK pas segala macam, akhirnya diselidiki benar korupsi. Nah kan segala ketidakbaikan, segala hal yang tidak baik lah, itu pasti akan menemukan jalannya untuk kembali sama diri lo, yang akan merugikan lo pada akhirnya. Jadi ya stop untuk berbuat tidak adil sama orang lain. Itu aja pesan gue. Nah, sampai 30 menit say. Ini kayaknya video terpanjang gue deh. Enggak deh, video jalan-jalan gue ada yang sampai 1 jam. Cuma kayaknya video chit-chat kayak gini nih, video kurang lebih kayaknya ini salah satu video yang terlama yang gue bikin. Ya kalian mau nonton sampai akhirnya silakan, enggak juga nggak apa-apa lah. Oke, sampai berjumpa. Sekian waktu aku bercerita kali ini, sampai berjumpa lagi di waktu aku bercerita selanjutnya. Oke, bye bye, stay positive.